dugaan kamu. Jin, sing jenenge jauh. Yang kamu lihat adalah makhluk. Kami kesana untuk melok-melok apa? Nakain kamu. Jin, sing jenenge jauh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Arai 59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Kali ini admin akan membawakan cerita singkat film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Film ini berjudul KKN Desa Penari yang dirilis pada tahun 2022. Cerita film ini berawal dari Twitter milik Simple Man pada Juni 2019. Cerita KKN Desa Penari lantas trending di sosial media Indonesia. Melihat peluang tersebut, MD Pictures mengangkat cerita KKN Desa Penari menjadi sebuah film layar lebar. Bagaimana cerita singkatnya? Maka dari itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. 6 orang mahasiswa membentuk kelompok kuliah kerja nyata atau disingkat KKN. Mereka menjalankan KKN di sebuah desa terpencil bernama Desa Penari. Kelompok KKN tersebut terdiri dari 6 orang, antara lain Ayu, Bima, Nur, Wahyu, Widya, dan Anton. Mereka berangkat dengan menyewa mobil elf dari kota. Sebelum meneruskan perjalanan ke Desa Penari, Nur sempat bertemu dengan seorang kakek yang seolah melarangnya memasuki desa tersebut. Namun tentu saja Nur mengabaikannya. Selanjutnya, kelompok KKN melanjutkan perjalanan dengan menumpang ojek setempat. Di tengah perjalanan, Widya dan Nur mendengar suara alunan gamelan. Mereka sempat berpikir jika di daerah tersebut sedang berlangsung sebuah pesta. Lalu tidak lama, mereka melihat seorang penari yang sedang berdiri di atas pohon tumbang. Seketika, tubuh mereka pun merinding merespon fenomena tersebut. Setelah beristirahat semalaman di Desa Penari, esok harinya mereka diajak berkeliling oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu lantas mengajak kelompok KKN berkeliling Desa Penari. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah tapak tilas di dekat hutan lebat. Terdapat sebuah gapura, janur kuning, dan sesajen-sesajen di sekitarnya. Aroma menyan menambah suasana mistis di area tersebut. Pak Prabu menjelaskan, tapak tilas adalah batas terlarang yang tidak boleh dilewati. Seiring berjalannya waktu, keanehan, keganjilan, dan kejadian di luar nalar kerap dialami para mahasiswa. Pada suatu malam, Nur didatangi oleh sosok penari wanita. Ia berkata bahwa Nur dilarang untuk ikut campur. Ternyata, Nur mempunyai indera keenam. Selain itu, Nur memiliki kodam pelindung bernama Mbah Dok. Mbah Dok menjadi pelindung Nur dari gangguan roh jahat. Suatu ketika, Mbah Buyut yang merupakan dukun sepuh di Desa Penari telah menyadari bahwa Widya dan Nur memiliki darah hangat yang disukai oleh kaum jin. Hal ini dibuktikan saat mereka meminum kopi pahit yang terasa manis di lidah mereka. Desa Penari dikuasai oleh siluman yang disebut Badara Wuhi. Badara Wuhi merupakan siluman ular berwujud penari wanita yang kerap mencari mangsa. Sialnya, Badara Wuhi sangat menyukai darah hangat yang dimiliki oleh Widya dan Nur. Namun, Badara Wuhi enggan untuk mendekati Nur karena kodam Mbah Dok yang dimilikinya. Selain itu juga, Nur selalu menjaga sikap dan sopan santun di desa tersebut. Untuk itu, sasaran empuk Badara Wuhi tidak lain adalah Widya. Singkat cerita, ternyata selama ini Bima menaruh hati pada Widya. Namun karena cintanya bertepuk sebelah tangan, ia rela melakukan ritual pelet agar bisa memiliki Widya. Mengetahui hal tersebut, Badara Wuhi masuk ke dalam mimpi Bima. Di dalam mimpinya, Badara Wuhi memperlihatkan kepada Bima bahwa Widya sedang dalam bahaya. Badara Wuhi mengatakan bahwa Widya tidak akan pernah bisa keluar dari Desa Penari. Mengetahui itu, tentu saja Bima ingin menyelamatkannya. Satu-satunya cara agar Widya bisa selamat yaitu Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota kawat duri yang ada di tapak tilas. Jika mahkota itu berhasil didapat, Bima harus segera memberikannya kepada Widya. Akhirnya pada suatu hari, Bima memberanikan diri untuk mengambil mahkota tersebut.
Setelah mendapatkannya, Bima meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan mahkota tersebut kepada Widya. Akan tetapi, Ayu yang sejak dulu menyukai Bima memilih untuk menyembunyikan mahkota tersebut. Kemudian Ayu mengatakan pada Bima bahwa mahkotanya telah hilang. Tentu saja Bima marah mendengar hal tersebut. Tanpa mereka sadari, Nur telah mendengar semua perbincangan mereka. Selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Suatu ketika, Ayu didatangi oleh Badara Wuhi. Badara Wuhi menawarkan bantuan kepada Ayu untuk mendapatkan cinta Bima. Tidak pikir panjang, Ayu pun menerima tawaran tersebut. Kemudian, Badara Wuhi memberikan selendang hijau yang dikatakan bisa memikat hati orang yang dicintai pemiliknya. Malam harinya, Ayu memasuki tapak tilas untuk melancarkan aksinya pada Bima. Bima tidak menyadari bahwa ia telah melakukan hubungan terlarang dengan Ayu. Dan ternyata, Bima melakukan perjanjian dengan Badara Wuhi demi untuk menyelamatkan Widya. Dalam perjanjian tersebut, setiap malamnya, Bima harus pergi ke tapak tilas untuk memuaskan Badara Wuhi. Pada suatu malam, diam-diam Widya mengikuti Bima menuju tapak tilas. Alangkah terkejutnya, Widya melihat Bima sedang berhubungan dengan Badara Wuhi. Sialnya, Badara Wuhi mengetahui saat Widya sedang mengintip. Karena marah, Badara Wuhi segera membawa Widya ke alam gaib. Kamu lihat, adalah makhluk. Di alam tersebut, Widya menyaksikan Ayu sedang dipaksa menari. Ayu dipaksa menari untuk menghibur para arwah dengan wajah sangat menyeramkan. Ayu tak mampu menolak, tubuhnya seolah bergerak sendiri. Ternyata, kini Ayu telah menggantikan posisi Badara Wuhi sebagai penari. Untuk mengatasi masalah tersebut, kawan-kawan mereka meminta bantuan kepada Mbah Buyut. Ternyata, Mbah Buyut bisa berubah bentuk menjadi seekor anjing. Singkat cerita, akhirnya Mbah Buyut berhasil menemukan Widya. Kemudian, Widya berlari mengikuti jejak Mbah Buyut yang sudah berubah menjadi seekor anjing. Lalu akhirnya, Widya pun bisa keluar dari alam gaib. Sedangkan Ayu telah menjadi budak Badara Wuhi. Dia akan selamanya menari untuk menghibur para penghuni alam gaib. Perbuatan terlarang Ayu dan Bima dijadikan alasan kuat Badara Wuhi untuk meminta tumbal. Badara Wuhi menganggap Ayu dan Bima telah menodai tempat yang dianggap suci oleh mereka. Singkat cerita, akhirnya Widya, Nur, Wahyu, dan Anton pun pulang. 4 hari setelah kepulangan mereka, Bima dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Ayu dinyatakan meninggal 3 bulan setelahnya. Dengan pulangnya kelompok KKN, cerita pun selesai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetap jaga sopan santun dimanapun kita berada, karena sejatinya kita akan dihormati apabila kita menghormati. Semoga cerita singkat ini dapat menghibur. Nantikan alur cerita lengkap di video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan, dan wassalam.